Kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, seharusnya kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Kalau saudara tidak layak punya sesuatu barang yang berharga, tiba-tiba saudara diberikan hadiah barang yang berharga tersebut. Saudara punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk menjaga supaya barang tersebut tidak hilang. Untuk menjaga supaya barang tersebut tidak rusak. Itu tanggung jawab saudara. Kenapa? Saudara dikasih karunia loh, dikasih anugerah yang saudara tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi saudara mendapatkannya. Saudara punya tanggung jawab untuk menjaganya. Saudara punya tanggung jawab untuk merawatnya, supaya barang itu bisa benar-benar layak untuk saudara terima. Begitu dalam kehidupan kita. Kita menerima kasih karunia Tuhan, berarti saudara kita punya tanggung jawab, yaitu kita harus punya tanggung jawab. Kita bisa menjaga perilaku kita, agar jangan perilaku kita hanya menyenangkan diri kita sendiri. Berpuasalah dari perilaku yang tidak baik. Berpuasalah dari perilaku yang hanya menyenangkan diri kita sendiri. Berpuasalah dari perilaku kita yang hanya menyenangkan daging kita. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, sering kita melihat bagaimana sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, justru perilakunya berbeda dengan apa yang dia percayai. Dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya perilaku kita menunjukkan seperti apa yang kita percayai. Kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, seharusnya apa yang saudara lakukan, perilaku saudara, semuanya itu menggambarkan Yesus yang hidup di dalam diri saudara. Saudara, begitu banyak dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, justru kita merasa maunya menang sendiri. Justru kita merasa bahwa kita sebagai orang yang hebat, kita sebagai orang yang luar biasa. Tidak sedikit orang merasa dan berkata bahwa cukuplah Yesus bagiku. Cukuplah hanya Yesus saja. Cukuplah kasih karunia Tuhan saja. Saudara, tidak ada pilihan dalam kehidupan kita dan kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan kita yang singkat, 70 sampai 90 tahun, setiap saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya pengadilan tahta Tuhan. Di dalam pengadilan tahta Tuhan, saudara dan saya kita akan telanjang. Berbicara telanjang berarti semua tidak ada yang tertutupi. Semua akan terbuka dan terlihat dengan jelas. Saudara, perilaku saudara dan saya di dalam kehidupan ini semua akan terlihat dengan jelas di dalam pengadilan tahta Tuhan. Banyak orang percaya pada saat ini merasa bahwa saya kan sudah hidup dengan kasih karunia Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Cukuplah percaya Yesus bagiku. Lalu apa yang dia perbuat? Lalu bagaimana kehidupannya? Adakah cukup benar-benar cukup Yesus bagi dia? Orang yang benar-benar cukup Yesus bagi dia tidak pernah lagi mengumbar apa yang ada dalam dirinya. Tidak lagi pernah mengumbar dan mengejar yang menyenangkan dagingnya. Berbicara kasih karunia Yesus cukup bagiku berarti tidak ada lagi yang dia kejar bagaimana menyenangkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang dia kejar bagaimana memuaskan hati dan perasaannya sendiri. Saudara, sekarang ini justru terbalik. Orang mau percaya kepada Yesus Kristus dan bilang bahwa cukuplah Yesus bagiku. Tetapi dalam kehidupannya tidak cukup. Karena yang dia kejar adalah dirinya sendiri. Yang dia kejar perasaannya sendiri. Yang dia kejar kehormatannya, keegoisannya. Dia mau dihormati, dihargai, merasa dia paling sesuatu yang berharga, menjadi seseorang yang sangat dihormati dan disanjung oleh orang banyak. Tidak sedikit kok banyak orang percaya seperti ini, yang akhirnya dia mencari muka ke sana sini. Saudara, kalau Yesus cukup, seharusnya dia tidak berpikir bahwa nanti ketika pengadilan tahta Tuhan ada Yesus yang membela dia, ada Yesus yang menyelamatkan dia. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus berarti dia akan dihakimi dan tidak ada bypass, mereka semuanya akan dihukum. Lalu kita yang percaya Yesus kita bebas dari hukuman. Itu salah, saudara. Seharusnya kita berpikir bahwa ketika kita cukup Yesus bagiku, kita harus mengerti bahwa apa yang kita perbuat hanya menunjukkan bahwa bagaimana Yesus hidup dalam diri kita. Dan kita harus tahu, di dalam pengadilan tahta Tuhan, bukannya Yesus membypass kita tidak diadili. Tetapi justru Yesuslah yang menjadi hak
hakim yang agung bagi kita. Siapapun kita tidak akan terbebas. Siapapun kita akan diadili berdasarkan perbuatan, apa yang kita perkatakan, perilaku kita. Saudara, mari. Ketika kita menyadari bahwa nanti Yesus yang akan mengadili kita di pengadilan tahta Tuhan, seharusnya saudara, ketika saudara dan saya kita mengatakan, cukuplah Yesus bagiku, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Sebenarnya, di situ saudara dan saya punya beban. Kita yang tadinya tidak benar, lalu kita diterima dan dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang bersalah, lalu kita dianggap menjadi benar. Saudara, itu sebenarnya beban. Bukan membebaskan saudara, sehingga hidup semaunya sendiri, sesuka hatinya sendiri. Ketika kita meyakini bahwa kita hidup penuh dengan kasih karunia itu yang menjadi beban dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudara yang tadinya salah, saudara yang tadinya penjahat, saudara yang tadinya tidak baik, lalu dibenarkan karena kasih karunia Tuhan, sebenarnya saudara hanya dianggap dan diterima sebagai orang benar. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi benar-benar benar seperti yang diterima oleh kasih karunia tersebut? Kenyataannya saudara belum benar, tapi saudara diterima dan dianggap benar. Keadaannya saudara belum benar. Saudara, justru dengan adanya kasih karunia tersebut, ditaruhkan beban, ditaruhkan pikul, kita harus memikul kuk di dalam pundak kita, bahwa kita yang tadinya tidak benar, lalu kita diterima oleh Tuhan dan dianggap menjadi benar. Kita harus menunjukkan, karena itu kita dianggap bagaimana ketika kita dibenarkan, kita punya privilege, bagaimana kita bisa mengenal hati dan perasaan Tuhan, dan kita melakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Justru ketika kita menerima kasih karunia tersebut, itu menjadi beban kita untuk kita berbuat, menunjukkan, sehingga yang tadinya kita tidak benar lalu dianggap benar, dan kita berjuang, memperjuangkan dan melaksanakan, mengerjakan keselamatan kita, agar saudara dan saya, kita nantinya bisa benar-benar menjadi orang yang benar. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi orang yang benar hanya dengan cukup menerima kasih karunia Tuhan saja. Karena orang yang menyadari dia menerima kasih karunia Tuhan, justru dia tahu ada beban, dia tahu ada tanggung jawab, dia tahu ada resiko. Karena dia harus melakukannya seperti kasih karunia yang dia terima. Kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, seharusnya kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Kalau saudara tidak layak punya sesuatu barang yang berharga, tiba-tiba saudara diberikan hadiah barang yang berharga tersebut. Saudara punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk menjaga supaya barang tersebut tidak hilang. Untuk menjaga supaya barang tersebut tidak rusak. Itu tanggung jawab saudara. Kenapa? Saudara dikasih kasih karunia, loh, dikasih anugerah yang saudara tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi saudara mendapatkannya. Saudara punya tanggung jawab untuk menjaganya. Saudara punya tanggung jawab untuk merawatnya. Supaya barang itu bisa benar-benar layak untuk saudara terima. Begitu dalam kehidupan kita. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Berarti saudara, kita punya tanggung jawab, yaitu kita harus punya tanggung jawab. Kita bisa menjaga perilaku kita, agar jangan perilaku kita hanya menyenangkan diri kita sendiri. Berpuasalah dari perilaku yang tidak baik. Berpuasalah dari perilaku yang hanya menyenangkan diri kita sendiri. Berpuasalah dari perilaku kita yang hanya menyenangkan daging kita. Saudara, kalau kita sadar sekarang bahwa ketika di dalam pengadilan tata Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, saya sudah percaya Yesus. Ingat saudara, banyak orang bilang sudah percaya Yesus, sudah melakukan mujizat, sudah tumpang tangan dan begitu banyak setan-setan diusir, begitu banyak mujizat diperlakukan dan diperbuat, banyak terjadi mujizat. Lalu apa yang Tuhan katakan? Aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara, seharusnya kita sadar, jangan bangga kita melakukan mujizat. Jangan bangga kita diberkati, oh mungkin kita punya segala sesuatunya. Tetapi kita harus bangga ketika kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus bangga ketika kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara, jangan mengejar kuasa Tuhan, tapi kejarlah kehendak Tuhan. Selama ini begitu banyak orang dibawa dan digiring untuk mengejar kuasa Tuhan, untuk mengejar mujizatnya Tuhan. Tetapi jarang sekali orang diajarkan dan dibawa untuk mengejar kehendak Tuhan. Untuk mengejar apa yang Bapa kehendaki untuk saudara dan saya lakukan. Untuk mengejar bagaimana kita bisa melangkahkan kaki kita, menginjakan kaki kita di langit yang baru dan bumi yang baru.
Tidak sedikit orang tidak mau berpuasa dari perilakunya yang tidak baik. Saudara, sebagai orang percaya, tidak ada cara lain dan tidak ada pilihan lain. Kita harus belajar bagaimana terus berjuang, berpuasa untuk tidak lagi melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Ketika saudara dengan ulet tekun berpuasa tidak lagi melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, maka itu akan menjadi habit saudara. Itu akan menjadi watak saudara. Itu akan menjadi karakter saudara. Sehingga saudara memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.